Bisa gegerkan fans timnas. Eliano Reijnders langsung ngomong gini usai dicoret saat laga timnas Indonesia versus Cina. Eliano Reijnders akhirnya angkat bicara setelah namanya dicoret dari skuad timnas Indonesia yang akan menghadapi Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan yang diambil oleh pelatih Shin Tae-yong ini menimbulkan banyak pertanyaan, terutama di kalangan supporter yang mengharapkan Reijnders tampil dalam pertandingan penting tersebut. Banyak yang mempertanyakan alasan di balik pencoretan pemain berdarah Belanda ini, mengingat peran pentingnya di klub serta potensinya yang besar untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Dalam pertandingan yang digelar di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa, 15 Oktober 2024, timnas Indonesia mengalami kekalahan tipis 1-2 dari Cina. Laga ini menjadi ujian berat bagi skuad Garuda yang berusaha memperbaiki performa di pentas internasional. Tim yang diarsiteki oleh Shin Tae-yong ini menunjukkan perlawanan sengit, tetapi gagal menahan serangan dari Cina yang berhasil mengunci kemenangan melalui gol di menit-menit akhir pertandingan. Keputusan untuk tidak menyertakan Reijnders dalam laga tersebut semakin menambah beban tekanan di pundak Shin Tae-yong. Banyak pihak menilai bahwa ketidakhadiran bek kanan yang bermain di PC Zwolle itu mengurangi kekuatan pertahanan timnas Indonesia. Para penggemar pun bertanya-tanya apakah absennya Reijnders turut berpengaruh pada hasil akhir yang kurang memuaskan. Kabar pencoretan Reijnders dari daftar pemain menimbulkan beragam spekulasi di kalangan media dan pengamat sepak bola. Beberapa sumber menyebutkan bahwa bek kanan ini sempat mengalami cedera ringan beberapa hari sebelum pertandingan. Namun, ada juga yang berspekulasi bahwa keputusan tersebut mungkin lebih didasarkan pada pertimbangan taktik. Jika memang alasan taktikal menjadi faktor utama, maka keputusan Shin Tae-yong cukup mengejutkan, terutama mengingat posisi bek kanan diisi oleh Asnawi Mangkualam yang tampil solid, namun tidak se-fleksibel Reijnders. Sebagai salah satu pemain bertahan muda berbakat, Reijnders dianggap memiliki kemampuan yang bisa memberikan dimensi berbeda dalam menjaga lini belakang timnas Indonesia. Fleksibilitas dan kemampuannya untuk memberikan umpan-umpan akurat dari sayap seringkali menjadi aset penting dalam permainan PC Zwolle. Setelah laga berakhir, Eliano Reijnders akhirnya menyampaikan responsnya terhadap situasi ini melalui unggahan di media sosial. Dalam Instagram Story yang diunggah pada Rabu 16 Oktober 2024, Reijnders menyatakan rasa terima kasih kepada para penggemar yang terus mendukungnya, meski ia tidak turun ke lapangan dalam pertandingan melawan Cina. Terima kasih untuk dukungannya, tulis Reijnders singkat, sambil menyiratkan bahwa ia menghargai loyalitas para pendukung timnas Indonesia di tengah situasi sulit ini. Dengan kembalinya Reijnders ke klubnya PC Zwolle, fokusnya sekarang adalah pada pemulihan dan kesiapan fisiknya untuk kembali berlaga di Eredivisie. PC Zwolle akan menghadapi NAC Breda pada Minggu, 20 Oktober 2024 dalam lanjutan kompetisi Liga Belanda, dan Reijnders diharapkan siap tampil memperkuat timnya. Momen ini bisa menjadi kesempatan penting bagi bek muda ini untuk menunjukkan performa terbaiknya di level klub, sekaligus membuktikan bahwa ia masih layak mendapat tempat di timnas Indonesia pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Di sisi lain, para pendukung timnas Indonesia kini berharap Shin Tae-yong dapat mengambil pelajaran dari kekalahan ini dan mempersiapkan skuad Garuda dengan lebih baik untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di laga-laga mendatang. Pada jeda internasional berikutnya di bulan November 2024, Indonesia dijadwalkan akan menghadapi lawan tangguh seperti Jepang dan Arab Saudi. Para penggemar tentu berharap bahwa Eliano Reijnders bisa kembali masuk dalam skuad dan memberikan kontribusi nyata untuk timnas Indonesia. Keputusan Shin Tae-yong untuk mencoret Reijnders hingga saat ini belum dijelaskan secara resmi dalam konferensi pers. Ini membuat banyak penggemar merasa ada ketidakjelasan terkait pemilihan pemain. Terlepas dari alasan dibalik pencoretan tersebut, Shin Tae-yong kini berada di bawah sorotan tajam. Sebagai pelatih yang diharapkan dapat membawa timnas Indonesia ke level lebih tinggi, setiap keputusannya tentu akan terus dievaluasi, terutama setelah kekalahan melawan Cina. Kekalahan dari Cina ini memang mengecewakan, namun perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 masih panjang. Para pemain
termasuk Eliano Reijnders, masih memiliki banyak kesempatan untuk membuktikan diri di sisa pertandingan. Dengan laga-laga berat melawan Jepang dan Arab Saudi yang akan datang, timnas Indonesia diharapkan bisa bangkit dan meraih hasil yang lebih baik demi menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Bagi Eliano Reijnders, dukungan penggemar yang tetap setia menjadi dorongan moral untuk terus berkembang dan kembali bersaing di level internasional. Pelatih Shin Tae-yong tetap optimis bahwa timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Meskipun saat ini mereka berada di posisi kelima klasemen sementara grup C dalam babak kualifikasi. Meskipun hasil pertandingan belum maksimal, semangat dan harapan untuk melangkah lebih jauh tetap terjaga. Selama bulan Oktober 2024, timnas Indonesia hanya berhasil mengumpulkan 1 poin dari 2 pertandingan. Pertandingan pertama berakhir imbang 1-1 melawan Bahrain, di mana skuad Garuda menunjukkan performa yang cukup solid meskipun terjadi beberapa insiden yang menimbulkan kontroversi. Namun, dalam pertandingan kedua, Indonesia harus menerima kekalahan 1-2 dari Cina. Kekalahan dari Cina ini menjadi pukulan yang cukup berat bagi timnas Indonesia, mengingat mereka harus bersaing ketat di dasar klasemen bersama tim yang sama. Saat ini, Indonesia hanya berhasil mengumpulkan 3 poin dari 4 pertandingan, jumlah poin yang sama dengan Cina yang berada di posisi terakhir. Situasi ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang kurang menguntungkan, namun peluang untuk melangkah ke babak selanjutnya masih terbuka. Meskipun hasil pertandingan tidak sesuai harapan, Shin Tae-yong tetap yakin bahwa peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia masih terbuka. Sang pelatih mengungkapkan bahwa target utama timnas Indonesia adalah finish di posisi ketiga atau keempat di grup, yang akan memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di ronde keempat. Menurut saya, peluang masih sama, kita masih berpeluang masuk ke playoff. Saya yakin sekali, ungkap Shin Tae-yong dengan penuh percaya diri saat berbicara kepada awak media. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa tujuannya sejak awal tetap konsisten, yakni mengejar peringkat ketiga atau keempat, agar timnas Indonesia bisa melangkah ke babak berikutnya dan terus berjuang hingga mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Ia percaya bahwa perjuangan belum berakhir dan setiap pertandingan berikutnya akan sangat menentukan nasib Indonesia di kualifikasi ini. Di sisi lain, Shin Tae-yong juga mengakui bahwa situasi emosional tim, termasuk dirinya, cukup sulit pasca pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Meskipun secara fisik para pemain dalam kondisi baik, Shin mengungkapkan bahwa suasana hatinya masih terpengaruh oleh insiden kontroversial dalam pertandingan melawan Bahrain. Secara perasaan saya sendiri sangat sulit, apalagi saat tandang melawan Bahrain kemarin, mungkin saya bisa bilang kita kena rampok, ujar Shin Tae-yong merujuk pada keputusan-keputusan wasit yang dianggap merugikan timnas Indonesia. Ketidakpuasan ini semakin bertambah setelah kekalahan dari Cina, yang membuat suasana hati tim semakin berat. Namun, Shin menekankan bahwa meskipun situasi mental cukup menantang, ia dan para pemainnya tetap fokus untuk menghadapi pertandingan selanjutnya dengan semangat tinggi. Tekanan dari kekalahan sebelumnya tidak menyurutkan ambisi mereka untuk memberikan yang terbaik di sisa pertandingan. Perjuangan timnas Indonesia di babak kualifikasi ini belum berakhir. Tantangan besar akan dihadapi pada pertandingan berikutnya, di mana Indonesia akan berhadapan dengan 2 tim kuat, yakni Jepang dan Arab Saudi. Kedua tim ini merupakan lawan tangguh yang memiliki pengalaman lebih dalam turnamen internasional, sehingga timnas Indonesia perlu mempersiapkan diri secara maksimal. Menurut jadwal yang dirilis oleh FIFA, pertandingan antara Indonesia dan Jepang akan berlangsung di AE Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, pada Jumat 15 November 2024, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi laga krusial bagi timnas Indonesia, mengingat Jepang merupakan salah satu tim kuat di Asia dengan reputasi yang baik dalam kompetisi Piala Dunia. Setelah melawan Jepang, timnas Indonesia akan kembali berhadapan dengan Arab Saudi untuk kedua kalinya di babak ini. Laga Indonesia versus Arab Saudi
dijadwalkan akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada Selasa, 19 November 2024. Pertandingan ini juga diharapkan menjadi ajang pembalasan bagi Indonesia setelah pada pertemuan pertama mereka dikalahkan oleh Arab Saudi. Meski tantangan yang dihadapi sangat berat, Shin Tae-yong dan timnas Indonesia masih memegang teguh harapan untuk terus melangkah di jalur kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan dari fans dan publik sepak bola Indonesia diharapkan menjadi energi tambahan bagi skuad Garuda untuk tampil maksimal dalam setiap laga. Dengan semangat pantang menyerah dan keyakinan Shin Tae-yong, perjalanan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia masih terbuka lebar. Setiap pertandingan berikutnya akan menjadi penentu, dan seluruh Indonesia akan menantikan perjuangan timnas dengan harapan besar untuk melihat mereka berlaga di panggung dunia pada Piala Dunia 2026.